Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai aset tetap, ya. Nah, yang dibahas dalam materi aset tetap di sini diantaranya adalah bagaimana perolehan atas aset tetap, lalu penilaian, serta apa saja biaya yang dikeluarkan setelah perolehan dan disposisi. Di sini ada pengertian dari aset tetap, ya, atau disebut juga dengan properti dan equipment, yaitu aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional perusahaan dengan umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa aset tetap itu berarti adalah aset yang digunakan dalam operasi di sebuah perusahaan. Jadi hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal saja yang diklasifikasikan sebagai aset tetap. Misalkan sebuah bangunan yang menganggur itu lebih tepat diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi, karena itu merupakan bangunan yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan. Lalu biasanya digunakan lebih dari 1 tahun dan didepresiasi atau disusutkan. Nah, aset tetap memberikan manfaat selama beberapa tahun, ya. Perusahaan biasanya mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini untuk beberapa periode mendatang. Melalui apa? Melalui biaya penyusutan secara periodik. Oke, lalu aset tetap ini karakteristiknya adalah berwujud, ya, atau memiliki substansi fisik. Nah, hal ini yang membedakan antara aset tetap dari aset tak berwujud. Misal kalau aset tak berwujud itu kan ada paten dan goodwill, ya. Baik, selanjutnya di sini ada biaya historis. Nah, untuk biaya historis yaitu mengukur uang atau harga ekuivalen yang setara dengan kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang sesuai dengan kegunaan yang dikehendaki. Nah, biasanya perusahaan ini menaksir baik itu properti, gedung, dan peralatan pada periode berikutnya dengan menggunakan metode biaya atau metode fair value. Nah, untuk metode biaya di sini untuk perusahaan ini biasanya menerapkan metode biaya atau nilai wajar atau fair value ini untuk semua item aset tetap atau satu kelas aset tetap. Misalkan perusahaan dapat menilai tanah, ya, tanah dalam satu kelas aset setelah perolehan dengan menggunakan nilai wajar, dan secara bersamaan juga menilai bangunan dan peralatan dengan metode biaya. Nah, di sini kalau menggunakan metode fair value atau penaksiran ulang, artinya si perusahaan itu akan menilai berapa sih nilai aset jika nilai aset itu dijual pada saat sekarang, gitu, ya. Jadi itu merupakan nilai dari fair value. Lalu selanjutnya di sini ada biaya tanah atau biaya atas perolehan tanah. Yang termasuk atas perolehan tanah di sini diantaranya ada harga pembelian, terus harga biaya penutup, biaya penilaian, pengisian, serta pengaliran dan pembersihan, sampai ke tambahan pengembangan tanah yang memiliki masa guna yang tidak menentu. Oke, selanjutnya biaya tanah yang merupakan pengembangan dengan masa guna terbatas. Di sini misalkan ada jalur mobil pribadi, ada trotoar, pagar, dan area parkir dicatat sebagai pengembangan lahan, dan nantinya dia akan mengalami depresiasi atau penyusutan, ya. Nah, di sini ada perbedaan antara investasi dan inventaris. Kalau investasi itu adalah lahan yang diperoleh dan ditahan untuk spekulasi di klasifikasi. Nah,
itu masuknya nanti ke investasi. Sedangkan kalau inventaris, lahan itu ditahan oleh real estate untuk penjualan kembali ya. Nah, itu adalah bedanya antara investasi dan inventaris. Lalu selanjutnya ada biaya gedung. Nah, termasuk semua biaya yang terkait secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Nah, di sini biayanya termasuk bahan, terus tenaga kerja dan biaya tambahan yang muncul selama konstruksi, serta ongkos profesional ya, dan izin mendirikan bangunan. Ongkos profesional ini biasanya mencakup misalkan arsiteknya gitu ya, atau yang mendesain atas gedung tersebut. Lalu ada biaya peralatan. Nah, yang termasuk biaya peralatan di sini ada harga pembelian, terus ongkos pengangkutan dan penanganan. Jadi berapa biaya atas atau untuk memperoleh peralatan itu, nanti ongkos angkutnya juga diperhitungkan sebagai biaya. Lalu asuransi peralatan selama pengiriman gitu ya. Lalu biaya dasar khusus jika diperlukan, sampai biaya uji coba. Karena misalkan suatu alat atau mesin gitu kan digunakan, pasti perlu diuji coba ya sebelum benar-benar mesin tersebut digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada aset berdiri sendiri atau yang dibangun sendiri. Nah, biasanya di sini mencakup bahan dan buruh langsung. Nah, untuk pengeluaran tambahan dapat ditangani dengan dua cara. Yang pertama yaitu menentukan biaya tambahan tidak tetap, serta menentukan sebagian dari semua tambahan untuk proses konstruksi. Nah, yang pertama itu ada menentukan biaya tambahan tidak tetap. Nah, di sini argumen utama atas perlakuan ini adalah bahwa biaya overhead umumnya ini bersifat tetap jumlahnya. Nah, biaya tersebut ini tidak meningkat sebagai akibat dari pembangunan pabrik atau peralatan. Nah, melalui pendekatan ini ada asumsi bahwa perusahaan ini akan memiliki biaya yang sama nanti, terlepas dari apakah perusahaan itu membangun asetnya atau tidak gitu ya. Terus yang kedua, menentukan sebagian dari semua biaya tambahan untuk proses konstruksi. Nah, di sini pendekatan ini bisa disebut juga dengan pendekatan biaya penuh. Nah, nantinya dianggap tepat ya jika seseorang berpendapat bahwa biaya yang terkait dengan semua produk dan aset ini yang digunakan atau dibangun ya. Jadi di sini perusahaan menetapkan seluruh dari overhead pada proses konstruksi ini sebagaimana nanti dilakukan perusahaan untuk produksi normal. Nah, ini yang selanjutnya ada biaya bunga selama konstruksi. Ada 3 pendekatan ya. Yang pertama, tidak ada bunga selama konstruksi. Nah, dengan pendekatan ini nantinya bunga itu dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi. Nah, di sini beberapa pihak ada yang berpendapat bahwa jika perusahaan menggunakan pembiayaan secara ekuitas dan bukan utang, maka perusahaan tidak akan dikenakan biaya ini ya. Nah, ada argumen utama atas pendekatan ini yaitu bahwa penggunaan uang tunai apapun sumbernya nanti memiliki biaya bunga secara implisit ya, terkait yang tidak boleh diabaikan oleh si perusahaan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan untuk biaya aset. Biasanya nih biaya aktual muncul selama konstruksi. Nah, metode ini atau pendekatan ini menyatakan bahwa biaya konstruksi harus mencakup
biaya pembiayaan baik secara tunai, utang ataupun penggunaan ekuitas ya. Lalu selanjutnya semua biaya pendanaan. Nah, di sini pendekatan ini memiliki suatu logika yang senada dengan pendekatan kedua, yaitu meningkatkan untuk biaya aset. Nah, bahwa bunga itu termasuk biaya tenaga kerja dan bahan baku. Tetapi di dalam pendekatan ini nantinya akan mengkapitalisasi hanya biaya bunga yang timbul dari pembiayaan utang. Artinya apa? Artinya dalam pendekatan ini tidak mencoba untuk menentukan biaya yang berasal dari pembiayaan ekuitas. Oke, lalu selanjutnya di sini ada biaya bunga selama biaya bunga selama konstruksi. Nah, di sini biaya bunga selama konstruksi nanti itu akan mempertimbangkan 3 item. Yang pertama adalah aset yang memenuhi syarat, ada kapitalisasi periode dan jumlah yang dikapitalisasi. Kita lihat satu-satu. Nah, di sini ada aset yang memenuhi syarat ya. Nah, di sini membutuhkan periode waktu yang lama agar siap digunakan sesuai dengan kehendak perusahaan. Biasanya ada 2 jenis aset yang memenuhi syarat. Yang pertama adalah aset konstruksi untuk digunakan oleh perusahaan dan aset yang ditujukan untuk penjualan atau penyewaan dibangun atau diproduksi sebagai proyek tersendiri ya. Lalu selanjutnya di sini ada kapitalisasi periode. Nah, di sini adalah periode waktu di mana perusahaan harus mengkapitalisasi bunga. Nah, periode ini biasanya dimulai dalam 3 kondisi. Yang pertama ada pengeluaran untuk aset yang telah dibuat atau yang telah dilakukan. Terus yang kedua, aktivitas untuk mempersiapkan aset sedang berlangsung atau biaya bunga yang sedang terjadi ya. Nah, kapitalisasi bunga ini terus berlangsung selama ketiga kondisi tersebut terjadi. Biasanya periode kapitalisasi ini berakhir ketika aset tersebut secara substansial telah selesai dan siap untuk digunakan oleh perusahaan. Lalu syarat yang ketiga atau pertimbangan yang ketiga di sini ada jumlah yang dikapitalisasi. Nah, jumlah bunga untuk dikapitalisasi adalah jumlah terbatas yang terendah dari biaya bunga yang terjadi selama periode atau bunga yang dapat dihindari ya. Jadi bunga yang dapat dihindari itu adalah jumlah bunga yang dapat dihindari jika pengeluaran untuk aset itu belum dibuat ya. Baik, kita lihat contoh di sini. Ada gambaran kapitalisasi bunga. Blue Corporation meminjam $200.000 dengan bunga 12% dari State Bank pada 1 Januari 2011 untuk tujuan spesifik konstruksi, tujuan khusus peralatan digunakan dalam operasi. Berarti ini mesinnya atau alatnya ya digunakan dalam operasional perusahaan. Konstruksi peralatan dimulai 1 Januari 2011 dan pengeluaran berikut dibuat sebelum proyek selesai pada 31 Desember 2011. Nah, di sini ada pengeluaran aktual yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini 1 Januari jumlah pengeluarannya 100.000, terus 30 April 150, 1 November 300.000, 31 Desember 100.000. Jadi total pengeluarannya adalah 650. Nah, selain itu Blue Corporation juga mempunyai utang umum lainnya.
pada 1 Januari 2011, yaitu ada pinjaman obligasi sebesar $500.000 dengan tingkat bunganya 14%, periodenya 10 tahun. Lalu ada wesel bayar sebesar $300.000, bunganya 10% dan periodenya adalah 5 tahun. Nah, di sini untuk menetapkan kapitalisasi bunga atau bunga yang dapat dihindari, langkah pertamanya adalah menentukan aset mana yang memenuhi syarat kapitalisasi, yaitu peralatan tujuan khusus memenuhi syarat karena membutuhkan periode waktu agar siap dan dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Lalu langkah kedua adalah menentukan kapitalisasi bunga atau kapitalisasi periodenya, yaitu periodenya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2011. Karena apa? Karena pengeluaran dan biaya bunga ini terjadi selama periode ini ya, sementara konstruksi sedang berlangsung. Lalu yang ketiga, di sini menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran. Nah, di sini kita akumulasikan dulu pengeluarannya. Untuk 1 Januari pengeluaran aktual adalah 100.000, 30 April itu 150, 1 November 300.000, 31 Desember 100.000. Jadi total pengeluarannya adalah 650. Lalu kita cari nih kapitalisasi periodenya. Nah, untuk yang 1 Januari kapitalisasi periodenya adalah 12/12. 12 yang jadi pembilang 12 itu berasal dari ini Januari sampai Desember, berarti 12 bulan ya. 12/12 dikali 100.000, maka akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya adalah 100.000. Lalu tanggal 30 April kapitalisasi periodenya adalah 8/12. Pembilang 8 itu berasal dari bulan kan ini 30 April, berarti hitungnya 1 Mei sampai Desember, berarti ada 8 bulan ya. 8/12 dibagi dengan 150.000. 8/12 dikali 150.000 sama dengan 100.000 ya. Begitu juga dengan yang tanggal 1 November ya, pengeluaran aktualnya 300 dikali dengan kapitalisasi periode 2/12 ya, berarti dihitungnya kan 1 November, berarti November Desember karena itu berawalnya dari tanggal 1 ya, berarti 2 bulan, berarti 300.000 dikali 2/12 sama dengan 50.000. Jadi total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang adalah 250.000. Nah, lalu langkah keempat adalah menghitung bunga aktual dan dapat dihindari. Ini memilih tingkat bunga yang tepat. Caranya ada 2 cara. Yang pertama, untuk bagian rata-rata tertimbang, akumulasi pengeluaran yang kurang dari atau sama dengan jumlah yang secara khusus dipinjam untuk membiayai konstruksi aset. Nah, ini menggunakan tingkat bunga yang muncul pada pinjaman yang spesifik. Tapi ketika bagian rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran yang lebih besar dari hutang yang muncul untuk membiayai konstruksi aset, maka yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat bunga yang terjadi pada semua sisa hutang selama periode tersebut. Baik, kita lihat ya di contoh kasus ini. Nah, tadi saya balik lagi ke slide 18. Di sini akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang adalah 250.000. Berarti ini adalah kondisinya lebih besar dari hutang khusus yang digunakan untuk membiayai konstruksi ini. Kita balik ke slide 16. Nah, nih Blue Corporation meminjam 200.000 ya dolar dengan tingkat bunga 12% untuk tujuan spesifik konstruksi. Nah, berarti dia lebih besar. Berarti yang digunakan adalah yang kondisi kedua, yaitu menggunakan rata-rata tertimbang tingkat bunga yang terjadi pada semua sisa hutang selama periode tersebut.
Baik, perhitungannya di slide 20. Langkah 4, hitung bunga aktual yang dapat dihindari. Bunga aktual dulu kita hitung. Utang spesifiknya tadi 200.000. Tingkat bunganya 12%, berarti bunga aktualnya 200.000 dikali 12% sama dengan 24.000. Utang umumnya yang tadi atas obligasi dan wesel ya. Ini 500.000, tingkat bunganya 14%, berarti bunga aktualnya 70.000. Terus ada 300.000, tingkat bunganya 10% dikali 30.000 ya. Berarti total bunga aktualnya adalah 124.000. Kita cari dulu rata-rata tertimbang tingkat bunga pada hutang umum ya. Nah, di sini kita jumlahkan dulu bunga aktual atas utang umum, berarti 70.000 ditambah 30.000 sama dengan 100.000 per 800.000. 800.000 didapat dari ini hutang pokoknya 500 ditambah 300, berarti rata-rata tertimbang tingkat bunga pada hutang umum adalah 100.000 per 800.000 sama dengan 12,5% ya. Nah, persentase inilah yang digunakan untuk menghitung bunga yang dapat dihindari. Nah, di sini perhitungannya ada akumulasi pengeluaran. Ini untuk utang yang spesifik ya, 200.000 di tingkat bunga 12%, berarti bunga yang dapat dihindari adalah 24.000. Lalu oke, di sini lalu ada 50.000 dikali dengan 12,5% ya. 12,5% didapat yang ini tadi, yang rata-rata tertimbang tingkat bunga pada hutang umum, sama dengan 6.250. Oke, baik. Maaf, ini saya ada kelewatan. Yang 50.000 ini didapat dari, nah ini kita balik ke slide 18. Nah, ini kan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang adalah 250 ya. Utang spesifiknya tadi 200, berarti sisanya dari akumulasi rata-rata tertimbang tadi berarti 250 dikurangin 200 sama dengan 50.000. Maka total yang di bawahnya adalah 250.000 ya. Nah, berarti bunga yang dapat dihindari totalnya adalah 30.250. Nah, lalu kapitalisasi bunga yang dapat dihindari dan bunga aktual. Bunga yang dapat dihindari adalah 30.250, sedangkan bunga aktualnya 124.000. Maka ayat jurnal untuk kapitalisasi bunga peralatan pada pengeluaran bunga sebesar 30.250. Lalu selanjutnya di sini ada gambaran yang lebih komprehensif lagi. 1 November 2010, Sala Company mengontak Previer untuk membangun gedung seharga $1.400.000 pada lahan dengan biaya $100.000. Dibeli dari kontraktor dan dimasukkan ke dalam pembayaran pertama. Sala melakukan pembayaran berikutnya kepada perusahaan konstruksi selama tahun 2011. Nah, di sini ada pembayaran yang dilakukan oleh Sala. Yang Januari itu pembayarannya sebesar $210.000, 1 Maret $300.000, 1 Mei $540.000, Desember $450.000. Totalnya berarti 1.500.000. Nah, di sini Previer Konstruksi menyelesaikan gedung siap ditempati pada 31 Desember 2011. Sala memiliki sisa utang berikut ini pada 31 Desember 2011. Nah, di sini Sala ada utang secara spesifik untuk membiayai konstruksi tersebut dan utang lainnya ya, atau utang umum. Utang spesifiknya di sini sebesar $750.000, tingkat bunganya 15% dan selama 3 tahun.
Sedangkan utang lainnya ada 550.000 dolar, tingkat bunganya 10%, berupa wesel bayar, periodenya 5 tahun. Terus ada obligasi sebesar 600.000 dolar, bunganya 12% selama 10 tahun. Kita lihat di sini, hitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk 2011. Nah, cara perhitungannya sama ya seperti yang tadi ya, contoh soal pertama di sini. Nah, itu ada pembayaran 1 Januari kan sebesar 210, berarti kapitalisasi periodenya dari 1 Januari sampai Desember, berarti 12/12 ya kan. Nah, jumlah akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang keseluruhannya adalah 820.000 ya. Terus selanjutnya di sini kita lihat bunga yang dapat dihindari ya. Perhitungannya sama seperti yang tadi yang awal. Nah, di sini ada 750.000 dikali suku bunganya ada 15%, berarti 112.500. Lalu yang 70.000 di sini tingkat bunganya ya. Di sini ada yang berasal dari tingkat kapitalisasi yang tadi pakai rata-rata tertimbang hitungnya itu 0,1104. Ya, perhitungannya ada di bawah contohnya tuh ya. Total interest dibagi dengan total principal 127.000 dibagi 1.150 sama dengan 11,04%. Jadi bunga yang dapat dihindari totalnya adalah 120.228. Lalu kita menghitung biaya bunga aktual yang mewakili jumlah bunga maksimum yang dapat dikapitalisasi selama 2011. Nah, yang pertama ada construction note atau wesel konstruksi sebesar 750.000 dikali dengan 0,15. Tadi tingkat bunganya 15, ini atas utang umum ya. Berarti totalnya 112.500. Terus wesel yang 5 tahun itu 550 dikali dengan 10% sama dengan 55.000. Lalu ada obligasi yang 10 tahun. Berarti 600 dikali 12% sama dengan 72.000. Berarti bunga aktualnya totalnya 239.500 ya. Lalu biaya bunga yang dikapitalisasi salah lebih sedikit dari 120.228, yaitu biaya atau bunga yang dapat dihindari, dan 239.500 sebagai bunga aktual ya, atau 120.228. Nah, maka masalah mencatat jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari jurnalnya tanah dan gedung ya, posisinya di debit 100 dan 110, yang dikredit adalah kas sebesar 210. Lalu 1 Maret gedung pada kas sebesar 300.000. 1 Mei gedung pada kas sebesar 540.000. 31 Desember. Nah, ada 2 jurnal. Yang pertama gedung pada kas sebesar 450.000 dan gedung yang atas kapitalisasi bunga di debit sebesar 120.228 dan pengeluaran bunga di debit sebesar 119.272. Lalu yang dikredit adalah kas sebesar 239.500 didapat dari 112.500 ditambah 55.000 ya, ditambah dengan 72.200, jadi totalnya 239.500. Oke, ini angkanya diambil dari sini ya, yang slide 26 ya, untuk jurnal tanggal 31 Desember yang jurnal kedua. Baik, di sini pada tanggal 31 Desember 2011 salah
memperlihatkan jumlah bunga yang dikapitalisasi baik sebagai bagian dari ikhtisar rugi laba atau pada catatan menyertai laporan keuangan. Nah, di sini ada other income dan expense atau pendapatan dan beban lainnya. Terus ada beban bunga sebesar 239.500 dikurangi dengan bunga yang dikapitalisasi sebesar 120.228 ya. Berarti beban bunganya totalnya 119.272. Lalu di sini ada masalah-masalah khusus terkait dengan kapitalisasi bunga. Yang pertama adalah pengeluaran untuk tanah dan penghasilan bunga. Nah, untuk pengeluaran untuk tanah di sini biaya bunga yang dikapitalisasi merupakan bagian dari biaya gedung, bukan tanah. Jadi, ketika perusahaan ini membeli tanah dengan tujuan ingin mengembangkannya untuk penggunaan tertentu, maka biaya bunga yang terkait dengan pengeluaran tersebut ini harus memenuhi syarat untuk dikapitalisasi bunga ya. Jika perusahaan membeli tanah sebagai lokasi untuk bangunan, maka nanti biaya bunga yang dikapitalisasi selama periode konstruksi ini merupakan bagian dari biaya perolehan pabrik, bukan biaya atas perolehan tanah ya. Jadi kalau perusahaan itu beli tanah untuk lokasi bangunan, nah biaya untuk membeli tanahnya itu nanti dikapitalisasinya masuk ke biaya perolehan pabrik, bukan atas biaya perolehan tanah ya. Terus yang kedua adalah penghasilan bunga. Nah, di sini penghasilan bunga harus mendapat pengganti biaya bunga dalam menentukan jumlah bunga untuk dikapitalisasi. Artinya nanti perusahaan misalkan di sini perusahaan kan sering meminjam uang ya untuk membiayai pembangunan aset. Nah, perusahaan menginvestasikan kelebihan dana yang dipinjam dalam efek berbunga untuk sementara ini sampai perusahaan memerlukan dana tersebut untuk membayar keperluan konstruksi. Jadi selama tahap awal pembangunan, terus pendapatan yang diperoleh mungkin bisa melebihi biaya bunga atas dana yang dipinjam. Lalu yang selanjutnya adalah perusahaan harus mencatat properti gedung dan peralatan pada fair value dari apa yang diserahkan atau secara nilai wajar dari aset yang diterima ya. Lalu di sini ada penaksiran aset tetap ya. Nah, di sini perusahaan harus mencatat aset tetap ini sebesar nilai wajar yang diserahkan atau sebesar nilai wajar yang diterima, mana yang lebih jelas nantinya ya. Nah, di sini diantaranya ada diskon kas atau diskon tunai. Nah, nanti ini diambil atau tidak umumnya dianggap sebagai pengurangan biaya aset ya. Terus kalau kontrak pembayaran tertunda, nanti asetnya dibeli melalui kredit jangka panjang, terus dicatat pada nilai kini pertukaran. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada pertukaran non aset. Pertukaran aset non moneter ya. Nah, tadi kan untuk ini nanti nilainya dihitung berbasis fair value dari yang diserahkan atau yang diterima, mana yang lebih jelas kan. Nah, perusahaan harus menunjukkan dengan segera keuntungan atau kerugian pertukaran ketika transaksi memiliki substansi atas komersial ya. Nah, di sini arti substansi komersial di sini adalah
pertukaran memiliki substansial komersial jika aliran kas berubah sebagai hasil transaksi. Terus yaitu jika posisi ekonomis, maka kedua pihak berubah, transaksi memiliki substansi komersial. Di sini ada kayak seperti rangkuman ya, rangkuman situasi pertukaran aset dan akuntansi yang terkait. Misal di sini di tabel ada jenis atas pertukaran dan pedoman akuntansinya. Yang pertama adalah pertukaran memiliki substansi komersial. Pedomannya adalah mengakui keuntungan dan kerugian dengan segera. Sedangkan situasi yang kedua adalah pertukaran tidak memiliki substansial komersial, yaitu artinya tidak ada kas yang diterima. Nah, di sini pedoman akuntansinya adalah boleh menangguhkan keuntungan atau mengakui kerugian dengan segera, ya. Oke, pertama di sini ada pertukaran yang situasinya rugi. Perusahaan melihat kerugian segera, baik pertukaran memiliki substansial komersial atau tidak. Nah, di sini memiliki dasar pemikiran, perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga ekuivalen kas mereka jika kerugian ditangguhkan akan dilebih-lebihkan. Kita lihat di contoh di sini, information processing menukarkan mesinnya dengan model baru dari Gerard Business ya. Pertukaran ini memiliki substansial komersial. Mesin bekas memiliki nilai buku $8.000. Biaya awalnya adalah $12.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar $4.000 dan fair value atau nilai wajar sebesar $6.000. Harga model baru itu $16.000. Gerard memberi informasi processing biaya tukar tambah, jadi ada biaya tukar tambahnya ya sebesar $9.000 untuk mesin bekas tersebut. Informasi processing menghitung biaya aset baru sebagai berikut. Nah, di sini diketahui ada harga terdaftar atas mesin baru sebesar $16.000, lalu dikurangi dengan penyisihan nilai pertukaran mesin bekas atau tadi biaya tukar tambah ya $9.000. Terus ada cash payment, ada pembayaran tunai yang tertagihnya berarti $7.000. Terus nilai wajar atas mesin bekas tersebut $6.000. Berarti biaya perolehan mesin baru adalah $13.000. Nah, di sini ada informasi processing, berarti dia mencatat transaksinya adalah sebagai berikut. Yang didebit ada akun peralatan $13.000, terus akumulasi penyusutan $4.000, lalu kerugian atas pelepasan peralatan sebesar $2.000. Yang dikredit ada peralatan dan kas sebesar $12.000 dan $7.000. Nah, untuk kerugian dari pelepasan mesin bekas ini perhitungannya ada di bawah ya. Nah, di sini ada nilai wajar mesin bekas tadi kan $6.000. Terus nilai buku dari mesin bekas itu sendiri adalah $8.000. Berarti ada kerugian atas pelepasan mesin bekas sebesar $2.000. Nah, selanjutnya ada pertukaran situasi yang menguntungkan, yang memiliki substansial komersial dulu ya. Yang pertama, di sini perusahaan biasanya mencatat biaya aset non moneter yang diperoleh dalam pertukaran untuk aset non moneter lainnya pada fair value aset yang diserahkan dan segera memperoleh keuntungan. Kita lihat di sini contohnya, Interstate Transportation Company menukarkan sejumlah truk bekas plus kas untuk semi truck. Truk bekas memiliki nilai gabungan sebesar $42.000 yang terdiri dari biaya 64 dikurangi dengan penyusutan 22.000. Agen pembelian Interstate berpengalaman di pasar barang bekas mengindikasi bahwa truk bekas memiliki nilai pasar $49.000. Sebagai tambahan untuk truk, Interstate harus membayar $11.000 kas untuk semi truck. Interstate menghitung biaya untuk semi truck adalah sebagai berikut.
Nah, di sini dihitung dulu berapa biaya perolehan semi truknya. Perhitungannya nilai wajar atas truk yang ditukar 49.000 tadi ya. Terus kas yang dibayarkan sebesar 11.000, berarti biaya perolehannya adalah 60.000. Terus jurnalnya adalah yang didebit semi truk dan akumulasi depresiasi atas truk, yaitu sebesar 60.000 dan 22.000. Sedangkan untuk kredit ada akun truk sebesar 64.000, keuntungan penjualan truk bekas 7.000, kasnya 11.000. Nah, di sini ada perhitungan keuntungan penjualan yang tadi sebesar 7.000 ya. Nah, itu nilai wajar atas truk bekas 49.000, terus ada biaya perolehan truk 64.000 dikurangi akumulasi penyusutan 22.000, maka nilai bukunya adalah 42.000. Berarti keuntungan atas pelepasan truk itu adalah 7.000. Nah, di sini posisi yang kedua, situasi menguntungkan tetapi tanpa substansi komersial ya. Kita lihat sekarang, asumsikan bahwa interstate transportation yang tadi contoh soal sebelumnya, company menukarkan kekurangan substansial komersial, yaitu posisi ekonomis interstate tidak berubah secara signifikan sebagai hasil dari pertukaran ini. Dalam hal ini, interstate menangguhkan keuntungan 7.000 dan mengurangi dasar untuk semi truck ya. Artinya si interstate ini nanti belum mengakui keuntungan yang 7.000 tadi ya. Kita lihat di sini jurnalnya, semi truck pada akumulasi penyusutan atau depresiasi sebesar 53.000 dan 22.000 di debit, sedangkan yang dikredit adalah truk pada kas sebesar 64.000 dan 11.000. Nah, di sini ada basis untuk semi truck yang 53.000. Tadi kan fair value-nya dia 60.000 ya nilai wajarnya. Dikurangi dengan keuntungan yang ditangguhkan sebesar 7.000, berarti basis semi truck-nya itu 53.000. Terus ada nilai buku truk bekasnya itu 42.000 ditambah dengan kas yang dibayarkan sebesar 11.000, maka basis truknya adalah 53.000 sama. Oke. Nah, di sini ada rangkuman ya, rangkuman keuntungan atau kerugian pertukaran aset non moneter. Yang pertama itu adalah compute the total gain or loss ya. Maka hitung dulu total keuntungan atau kerugian atas transaksi ya. Nah, nanti jumlah ini sama dengan selisih antara nilai wajar aset yang diserahkan dan nilai buku yang diserahkan. Terus yang kedua, jika perhitungan pada langkah 1 itu menghasilkan kerugian, maka harus mengakui seluruh kerugian. Oke. Terus yang ketiga, di sini jika perhitungan pada langkah 1 itu menghasilkan keuntungan, terus ada dua kondisi, yang A, dan pertukaran memiliki substansial komersial ya, maka mengakui seluruh keuntungan. Tetapi ketika pertukaran tidak memiliki substansial komersial, maka tidak mengakui keuntungan ya, seperti yang contoh soal kedua. Baik, di sini ada contoh soal. Santana Company menukarkan peralatan yang digunakan dalam operasi pabriknya plus 2.000 dalam kas untuk peralatan serupa yang digunakan dalam operasi di Delaware Company. Informasi terkait dengan pertukaran tersebut adalah, nah di sini ada peralatan ya, Santana ini 28.000 nilai peralatannya, terus di Delaware 28.000, akumulasi depresiasi Santana 19.000 dan
Delaware itu 10.000. Fair value peralatan Santana 13.500 dan Delaware 15.500. Nah, kita di sini perhitungan keuntungan atau kerugian. Fair value peralatan yang diterima untuk Santana tadi 15.500, sedangkan Delaware 13.500 ya. Terus kas yang diterima atau dibayar Santana 2.000 minus 2.000 ya, Delaware 2.000. Nah, dikurangi dengan nilai buku peralatan. Kalau untuk Santana berarti 28.000 dikurangi 19.000 sama dengan minus 9.000. Sedangkan untuk Delaware 28.000 dikurangi 10.000 sama dengan minus 18.000. Maka keuntungan atau kerugian, kalau di Santana dia mengalami keuntungan sebesar 4.500, sedangkan Delaware minus atau rugi 2.500. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk situasi pertama yang memiliki substansial komersial, untuk Santana di sini peralatan dan akumulasi depresiasi posisinya ada di debit sebesar 15.500 dan 19.000. Yang dikredit ada kas peralatan dan keuntungan pertukaran sebesar 2.000, 28.000 dan 4.500. Sedangkan jurnal untuk Delaware di sini ada yang di debit ada kas, peralatan, akumulasi depresiasi dan kerugian pertukaran. Masing-masing nilainya 2.000, 13.500, 10.000 dan 2.500. Sedangkan yang dikredit itu ada akun peralatan sebesar 28.000. Lalu untuk Santana yang memiliki substansial komersial ya. Nah, ini sama yang tadi ya, jurnalnya peralatan akumulasi depresiasi di debit 15.500 dan 19.000. Terus yang dikredit kas peralatan dan keuntungan penjualan peralatan sebesar 2.000, 28.000 dan 4.500. Nah, yang kedua, untuk Santana jika posisinya atau situasinya adalah kekurangan atau tanpa substansi komersial, maka jurnalnya adalah peralatan dan akumulasi depresiasi di debit sebesar 11.000 dan 19.000 ya. Lalu yang dikredit adalah kas dan peralatan sebesar 2.000 dan 28.000. Sedangkan untuk Delaware untuk posisi yang memiliki substansial komersial, di sini ada kas, peralatan, akumulasi depresiasi dan kerugian pembuangan peralatan sebesar 2.000, 13.500, 10.000 dan 2.500 ya. Untuk kreditnya adalah peralatan sebesar 28.000. Baik, selanjutnya di sini ada bantuan pemerintah. Nah, dana bantuan di sini merupakan bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke perusahaan dan imbalannya dipenuhi pada kondisi tertentu terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Nah, nanti IFRS-nya mengharuskan dana bantuan dimasukkan ke dalam pendapatan ya, yaitu pakai pendekatan pendapatan yang pada basis sistematis yang menyesuaikan dengan biaya terkait yang hendak digantikan. Contoh di sini bantuan untuk peralatan lab, AG Company menerima $500.000 subsidi dari pemerintah untuk membeli peralatan lab pada 2 Januari 2011. Biaya peralatan lab adalah 2 juta euro ya. Nah, memiliki masa guna 5 tahun dan didepresiasi pada basis garis lurus. IFRS memungkinkan AG untuk mencatat bantuan ini dalam 2 cara. Yang pertama, pendapatan bantuan kredit tertunda. Untuk subsidi dan amortisasi pendapatan bantuan tertunda dari periode 5 tahun atau
Yang kedua, kredit peralatan lab untuk subsidi dan mendepresiasi nilai ini selama periode 5 tahun. Kita lihat, jika AG memilih untuk mencatat penghasilan tertunda sebesar $500.000, perusahaan melunasinya dengan periode 5 tahun untuk pendapatan $100.000 per tahun, ya. Efek dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember yaitu sebagai berikut. Jadi ceritanya di sini tadi kan si AG itu dapat bantuan sebenarnya 500.000 dari pemerintah. Tetapi di sini AG nggak mengakui keseluruhannya sebesar 500, tapi dia mencatat itu sebagai penghasilan yang tertunda. Jadi nggak langsung dibrek 500.000 penghasilannya, tapi dibagi-bagi penghasilannya 100.000 selama masa manfaat atas peralatan lab tersebut. Tadi kan masa manfaatnya 5 tahun, ya, pakai garis lurus, berarti dia dibagi 500.000 dibagi dengan 5, ya. Oke, nah di sini laporan keuangannya, di sini ada lab equipment, ya, sebesar 2 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan 400.000. Oke, berarti di sini totalnya 1.600.000 aset tidak lancarnya, ya. Terus ada pendapatan hibah yang ditangguhkan sebesar 300.000. Lalu pendapat liabilitas jangka pendeknya itu ada liabilitas jangka pendeknya ada pendapatan hibah tangguhan sebesar 100.000. Nah, lalu di laporan laba ruginya ada akun pendapatan hibah untuk tahun berjalan. Nah, 100.000. Dia nggak ngakuin langsung 500.000, tapi ngakuinnya 100.000 dulu. Terus beban penyusutan untuk tahun berjalan adalah 400.000. Maka pengaruh laba atau rugi neto adalah 300.000, ya. Nah, yang kedua, jika AG memilih untuk mengurangi biaya lab, biaya peralatan lab, maka AG melaporkan peralatan pada 1.500.000, yaitu 2 juta. Harga sebenarnya peralatannya adalah 2 juta. Terus dia dapat subsidi dari pemerintah 500, berarti biaya peralatannya adalah 1.500.000 dan mendepresiasikan jumlah ini selama periode 5 tahun. Efek dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada di laporan posisi keuangannya ada aset tidak lancar berupa peralatan lab 1.500.000, terus dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 300, ya kan? Berarti 1.500.000 dibagi dengan 5, ya, karena dia pakai garis lurus sama dengan 300.000 penyusutannya. Berarti nilai asetnya 1.200.000. Sedangkan untuk laporan laba ruginya adalah beban penyusutan untuk tahun berjalan sebesar 300.000. Nah, terus kontribusi. Ketika perusahaan memasukkan aset non moneter, perusahaan harus mencatat jumlah donasi sebagai pengeluaran pada fair value aset yang disumbangkan. Gambarannya, contohnya nih, Klein Industry menyumbangkan tanah ke City of San Paulo untuk taman kota. Biaya tanah $80.000 dan memiliki fair value sebesar $110.000. Klein Industry mencatat donasi ini sebagai berikut. Nah, jurnalnya adalah pengeluaran kontribusi debit 110.000, terus yang dikredit adalah tanah dan keuntungan penjualan tanah sebesar 80.000 dan 30.000. Terus melihat biaya berikutnya untuk akuisisi sebagai aset ketika biaya bisa terukur secara terukur secara terpercaya dan ada kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.
Terus keuntungan ekonomis di masa yang akan datang akan memasukkan peningkatan pada misalnya ada masa guna, terus kuantitas produksi yang dihasilkan dan kualitas produk yang dihasilkan ya. Yang kedua itu tadi ada kuantitasnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada biaya terkait untuk akuisisi atau perolehan. Yang pertama adalah ada penambahan, yaitu peningkatan atau perpanjangan aset yang ada. Terus yang kedua perbaikan dan penggantian, itu adalah penggantian aset yang diperbaiki dengan yang sudah ada. Lalu ada rearrangement ya atau reorganization. Di sini adalah pengaturan ulang dan reorganisasi, yaitu berupa pergerakan aset dari satu lokasi ke lokasi lain atau perbaikan ulang nih, yaitu pengeluaran untuk mempertahankan aset dalam kondisi layak untuk operasi. Oke. Terus selanjutnya di sini tabel yang kedua di sini ada jenis-jenis atau tipe dari pengeluaran dan bagaimana perlakuan akuntansi normalnya. Untuk yang penambahan nanti perlakuan akuntansi normalnya adalah dengan mengkapitalisasi biaya penambahan pada akun aset. Kalau perbaikan itu nanti menghapus biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tua serta mengakui keuntungan atau kerugian mengkapitalisasi biaya perbaikan dan atau pergantian ya. Terus untuk yang pengaturan ulang atau reorganisasi di sini membebankan biaya pengaturan ulang dan reorganisasi sebagai beban. Sedangkan yang terakhir ada yang repair atau perbaikan kembali. Di sini perlakuan akuntansinya ada dua situasi, ada yang biasa. Nanti dia membebankan biaya perbaikan pada aset terjadinya. Terus kalau yang besar ini nanti harus menghapus biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tua, mengakui keuntungan atau kerugian dan mengkapitalisasi biaya perbaikan besar tersebut ya. Terus masuk ke disposisi aset tetap atau pelepasan aset tetap ya. Nah, perusahaan dapat menghentikan aset gedung dengan sukarela atau menghapusnya dengan cara yang pertama ada penjualan, ada pertukaran, konversi paksaan atau ditinggalkan. Nah, kalau untuk yang penjualan nanti di sini misalkan perusahaan ini mencatat penyusutan untuk periode waktu antara tanggal dicatatnya jurnal penyusutan terakhir dan tanggal penjualan aset ya. Terus untuk yang misalkan konversi paksaan ini kan terkadang jasa aset ini diakhiri melalui beberapa jenis kejadian ya, seperti konversi paksaan, misalkan ada bencana kebakaran, terus banjir, pencurian atau penggusuran. Nah, di sini perusahaan nantinya akan melaporkan selisih antara jumlah dipulihkan, misalnya dari ganti rugi, pergusuran atau klaim asuransi ya. Nah, jika ada dari jumlah yang dipulihkan tersebut dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian, nanti perusahaan memperlakukan keuntungan atau kerugian tersebut seperti pada jenis pelepasan aset lainnya ya. Oke, di sini ada contoh penjualan aset gedung. Ottawa Corporation memiliki mesin dengan biaya $20.000 ketika dibeli 1 Juli 2007. Depresiasi dicatat pada kisaran $2.400 per tahun, menghasilkan saldo akumulasi depresiasi sebanyak $8.400 pada 31 Desember 2010. Mesin tersebut terjual pada 1 September 2011 seharga $10.500.
persiapkan ayat jurnal untuk mengupdate depresiasi tahun 2011 dan mencatat penjualan. Oke, yang A, depresiasi untuk tahun 2011 jurnalnya adalah pengeluaran depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 1.600. Terus yang kedua adalah mencatat penjualan. Jurnalnya adalah yang di debit, kas, dan akumulasi depresiasi masing-masing 10.500 dan 10.000. Lalu yang dikredit adalah mesin dan keuntungan penjualan sebesar 20.000 dan 500 ya. Baik, materi kita untuk aktiva tetap hari ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya nanti untuk menonton dan mendengarkan video penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.